Acara ini dipersembahkan oleh Pakai full sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Ketika kepercayaan dalam hubungan hancur oleh perselingkuhan, banyak hati bertanya, apakah ini takdir yang harus diterima atau cermin diri sendiri yang perlu diperbaiki? Dalam surat An-Nur ayat 23 hingga 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang kehormatan, kesucian, serta adab dalam menjaga diri dan rumah tangga. Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya tidak menuduh tanpa bukti, menjaga pandangan, menahan diri dari zina, serta membangun pernikahan di atas dasar iman dan tanggung jawab. Maka, mari kita buka hati kita bersama, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk menemukan cahaya dari setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Karena bisa jadi di balik luka karena dikhianati, lalu benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan kita makna sejati dari kesetiaan dan keikhlasan? Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, gimana kabarnya, sehat? Bu, saya mau tanya, pernah nggak di dalam rumah tangganya diuji? Pernah diuji dengan kesulitan ekonomi? Pernah diuji dengan anak? Pernah diuji dengan suami? Bapak-bapaknya bilang, oh, kelewatan. Baik, hari ini kita akan bahas tentang rumah tangga ya. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, dan untuk itu kita akan membahas tema, judulnya adalah pasangan, aduh mau nyebutnya nggak enak nih, pasangan selingkuh, takdir atau cerminan diri. Nah, untuk membahas tema ini sudah hadir guru kita yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Azharina Sution yang insya Allah untuk kajian pertama akan membahas surah An-Nur ayat 23 hingga ke 26. Untuk itu kami persilakan. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam, Cakep. siang-siang makan nanas. Cakep. Ibu-ibu yang ikhlas jawab salam, mudah-mudahan utangnya lunas. Amin. Alhamdulillah. Gede banget aminnya ya. Tukang nyicil semua kayaknya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah,
Ustadz David Khalid, mudah-mudahan sehat walafiat semua kita. Mudah-mudahan dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bakal pengen belajar satu hal, tetapi dengan kita belajar bukan untuk dilakukan tapi untuk dijauhi. Itu poinnya. Yang kedua, ada satu riwayat. Tadi Mas David ngebuka satu kesadaran kita. Pernah nggak rumah tangga ibu-ibu diuji? Pernah. Jadi memang ibadah, salah satu ibadah yang paling banyak ujiannya adalah pernikahan. Tidak ada ibadah yang tidak diuji. Kita sholat baru takbir, pikiran kita udah mikirin cicilan, mikirin jemuran, mikirin belum check out. Sama pernikahan juga ibadah, dia diuji. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan iblis, siapa bu? Iblis. Siapa bu? Iblis. Setiap hari mengadakan muktamar. Yang hadir pengikut-pengikut iblis. Mereka baris satu-satu dan iblis bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini untuk menyesatkan anak manusia? Yang satu jawab pengikutnya, saya udah berhasil menggoda mereka melakukan begini. Yang satu maju, kalau saya udah berhasil ngegoda manusia begitu. Yang satu maju lagi, kalau saya berhasil ngegoda manusia begini dan begitu. Semua jawaban pengikut iblis, apa kata iblis? Masona'ta syai'a. Apa arti masona'ta syai'a? B aja. Itu mah biasa aja. Kagak ada prestasi yang wah gitu loh. Ada nggak godaan lain yang kalian berhasil merusak anak Adam? Satu orang maju paling belakang, dia bilang, wahai iblis, raja, saya berhasil memisahkan dua pasang suami istri terikat dengan komitmen yang halal, lalu kemudian berpisah, cerai. Itu saya yang buat. Apa jawaban iblis mendengar pengakuan prajuritnya? Kata iblis, nikma anta, nikma anta, nikma anta. 3 kali iblis ngejempolin, kamu baru prajuritku, kamu baru prajuritku, kamu baru pengikutku. Ibu-ibu, bu, apa pelajaran dari riwayat ini? Salah satu pelajarannya adalah prestasi yang paling prestisius dari iblis adalah membuat suami istri pisah. Assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Masih. Jadi kalau kita mau macem-macem mikirin riwayat ini nih. Oh iya ya, jangan-jangan gue udah ketempelan nih sama iblis. Karena iblis punya target biar hubungan kita rusak. Rumah tangga kita Di antara yang membuat rumah tangga kita rusak adalah perselingkuhan. Takhbib. Ibu-ibu, bu, dosanya gede. Nabi mengatakan laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan umatku orang yang merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menggoda bini orang, merusak hubungan rumah tangga orang, kata Nabi laisa minna, dia bukan umatku. Tidak ada kecaman yang paling dikecam kecuali jika Nabi mengatakan kamu bukan umatku. Coba ngeri kan tuh? Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita. Tetapi Bu, jangan lupa ada yang gak kalah gedenya dari dosa selingkuh. Apa itu? Menuduh orang berselingkuh. Halo, Assalamualaikum. Ada yang juga gedenya sama selingkuh. Apa itu? Menuduh wanita baik-baik, muslimah, mukminah, qanitah berselingkuh. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat
lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Orang yang melemparkan tuduhan fitnah kepada wanita yang baik, wanita mukmin, wanita yang taat tapi dituduh selingkuh, orang yang menuduh itu dilaknat sama Allah. Maka dalam fikih ada namanya had qadzaf. Orang yang menuduh wanita baik-baik berselingkuh dicambuk 80 kali. Bu, hati-hati, emang negara kita tidak mempraktekkan tradisi hukum ini, tetapi jangan sampai kita sembarang nuduh orang. Jangan karena tidak ada hukum cambuk, lalu ketika ngelihat berita gosip, dia kan selingkuh itu sama lakinya, sama orang lain. Dia kan nyelingkuhin pasangan. Hati-hati, bisa kena had qadzaf, tidak di dunia tapi di akhirat. Ibu, Bu, mohon maaf nih Pak, saya nyenggol ibu-ibu mulu. Soalnya dia kalau kagak disenggol buka majelis sendiri. Yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di akhirat lidah, tangan, kaki semuanya bersaksi di hadapan Allah, bakal ketahuan siapa yang salah, yang menuduh atau yang dituduh. Yauma idzi yuwaffihimullah dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Allah balas semuanya. Dan jangan lupa ditutup dengan ayat 26, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratur rizqun karim. Sebenarnya kan begini cerita ayatnya. Dulu ketika Nabi SAW selesai melaksanakan ekspedisi satu perang, pulang ke Madinah karena perjalanan jauh, istirahat. Sayyidah Aisyah ditandu di atas onta. Lalu kemudian ketika beristirahat, Sayyidah Aisyah tanpa konfirmasi istri Nabi keluar dari pertanduan. Ternyata ada kalung atau anting beliau yang jatuh. Beliau nyari sendiri, kenapa tidak mau ngasih tahu? Takut merepotkan Nabi. Ini istri yang solehah. Lalu kemudian dicari ketemu. Tetapi ketinggalan rombongan. Begitu mau balik, ternyata rombongan udah berangkat, termasuk Rasulullah SAW. Lalu kemudian bertemu dengan seorang laki-laki sahabat Nabi yang soleh, namanya Safwan bin Mu'attal. Beliaulah yang menolong Sayyidah Aisyah, membawa Sayyidah Aisyah kembali ke Madinah. Ada orang dengki, Ubay bin Salul, tokoh munafik, pemimpin Khazraj. Dia ngelihat ada momen yang kagak baik. Sayyidah Aisyah ditemenin Safwan bin Mu'attal. Padahal Safwan orang soleh, Sayyidah Aisyah orang soleha. Enggak ngapa-ngapain. Cuman ditunjukin jalan buat sampai Madinah. Lalu Ubay bin Salul ngendusin berita kalau Sayyidah Aisyah istri Nabi selingkuh. Ya Rab, lihat apa pelajaran dari ayat ini. Nabi orang soleh, istri beliau soleha, pun rumah tangganya diuji. Apalagi kita, Bu. Assalamualaikum. Makanya ayat tadi mengecam orang yang menuduh Sayyidah Aisyah. Apa kata ayat itu? Perempuan yang keji dapat laki-laki yang keji. Perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Begitu. Itu buat apa? Mengecam. Kamu tidak layak menuduh Sayyidah Aisyah selingkuh. Karena Sayyidah Aisyah orang yang baik mesti dapat suami yang baik namanya Rasulullah. Dan kamu yang menuduh adalah orang yang keji. Kamulah orang yang mestinya dapat pasangan yang keji. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu. Mari ya, kita bertanya. Sudah seperti apa kita menjaga rumah tangga kita? Ya, ada dua hal. Jangan sampai berselingkuh dan jangan sampai menuduh orang selingkuh. Ya. Ada namanya qadzaf, dicambuk 80 kali. Dan Masya Allah tabarakallah, Sayyidah Aisyah 30 hari nunggu wahyu untuk membela. Akhirnya turun wahyu, kemudian mengklarifikasi berita itu, ya. Memperbaiki nama Sayyidah Aisyah dan mengatakan Sayyidah Aisyah tidak bersalah. Bukti bahwa istri Nabi SAW adalah orang yang soleha. Artinya semua rumah tangga kita diuji. Ada yang diuji dengan ekonomi,
Ada yang diuji dengan hubungan, ada yang diuji sama mertua. Bu, ada yang diuji sama mantu, ada yang diuji sama tetangga. Semuanya diuji. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, rumah tangga itu pasti diuji, tinggal jenisnya macam-macam ya. Ayat tadi ngingetin kita pertama bahwa rumah tangga pasti diuji, tapi buat kita ya yang mendapatkan ujian, ada orang yang demen sama suami kita ya Bu, pernah ada yang kayak gitu ada? Ada ya. Tapi juga nggak boleh nuduh perempuan baik-baik selingkuh, betul apa betul? Apalagi ngerumpi, ngegosip, datang tetangga baru, ketahuan nih, mobil gonta-ganti, laki nggak pernah kelihatan. Nah ini pasti nih, nah hati-hati, hati-hati. Baik, siapa yang mau nanya angkat tangan, silakan. Iya Ibu, boleh. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Setiawati dari Majelis Taklim Riyadul Jannah Mushola Al-Ikhlas. Ya. Kami ingin bertanya Ustadz. Silahkan Bu. Jika tadi sempat mendengar, jika laki-laki baik itu untuk perempuan baik, Ya. tapi mengapa masih mendengar perselingkuhan, dan kita sering mendengar, melihat medsos perselingkuhan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya Ibu tuh ada laki-lakinya baik tapi perempuannya ketahuan selingkuh. Atau mungkin kebalikannya, ada istrinya baik tapi suaminya yang selingkuh sama bini orang. Nah itu jadi gimana? Silakan Kiai. Pertanyaannya padat, singkat, rumit. Saya kalau tahu begini saya nggak datang. Kata Al-Quran, al-khabithat lil khabithin, wa tayyibat lit tayyibin. Perempuan yang keji dapat laki yang keji, perempuan yang baik dapat laki yang baik. Faktanya di masyarakat ada yang baik tapi pasangannya kagak baik. Bagaimana ini Ustadz? Satu, ayat tadi menggunakan huruf alif lam di awal kata. Al-khabithat lil khabithin, wal khabithun lil khabithat, wat tayyibat lit tayyibin. Menggunakan alif lam. Secara kaidah bahasa ibu-ibu, huruf alif lam itu banyak fungsinya. Salah satu fungsi alif lam itu adalah lil ahdi al khas, menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan semua orang, tetapi kondisional. Ada lagi alif lam yang maknanya umum, contohnya wal asri innal insana, semua manusia berpotensi rugi. Innal insan, al insan menggunakan alif lam. Pertanyaannya, siapa manusia rugi yang dimaksud di ayat itu? Semuanya. Namanya al-jinsiyah lil istighraqiyah. Semua manusia berpotensi rugi kecuali yang beriman, amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Itu. Tapi di ayat ini alif lam digunakan Al-Quran bukan untuk semua orang. Tetapi lil ahdi al-khas. Untuk orang tertentu dengan kondisi tertentu. Artinya tidak semua orang yang baik dapat pasangan yang baik. Belum tentu. Tergantung situasi dan kondisi. Mungkin dia baik tetapi dapat yang tidak baik. Tetapi Al-Quran mengungkap ini kira-kira aghlab. Aghlab itu adalah biasanya orang yang baik dapat yang baik. Kalau dia baik, maka dia ketemu jodohnya di circle yang baik. Cara kenalannya baik, akhirnya baik. Tetapi orang yang buruk dapat circle jodohnya buruk, jadinya buruk. Biasanya. Tapi kan banyak juga ada orang tadinya kagak baik, ketemu di circle yang kagak baik. Setelah nikah yang satu udah hijrah, yang satu tetap kagak baik. Akhirnya baik ketemu
biasanya. Karena itu ada kaidah likulli syai'in istithna. Segala sesuatu ada pengecualian, termasuk dalam konteks ayat ini. Masya Allah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, jelas? Pak, bapaknya ngambek gak mau jawab. Pak, tenang, saya wakilin. Ustadz, saya mau tanya sama Ustadz. Kalau tadi menuduh perempuan baik-baik, itu nggak boleh. Nah sekarang kalau menuduh suami baik-baik dituduh selingkuh, padahal suaminya nggak selingkuh, tapi nanti jawabnya. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bapak-bapaknya baru mau nyaut tuh langsung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kajian kita adalah mengenai ujian dalam rumah tangga. Temanya secara khusus yaitu pasangan selingkuh itu takdir atau cerminan diri. Sekarang lagi rame nih, Bu. Lagi rame ya, kalau kita lihat di media, di mana ya, yang selingkuh nggak cuman suami, istri juga ada yang selingkuh. Betul apa betul? Betul aja. Betul. Ini jadi satu contoh buat kita bagaimana kita harus berhati-hati ke depannya. Karena yang namanya tadi disampaikan, iblis itu menggoda kita tiap hari, tiap menit, tiap detik. Ya, baik itu dalam pandangan kita, telinga kita, bisikan hati kita, dan lingkungan kita, selain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan saja. Di kajian berikutnya kita akan membahas tafsir dari surah An-Nur ayat 27 hingga 29 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Rizky Tamami. Silakan Kiai, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus MC kita yang gak kalah ganteng sama saya, kayaknya tetap gantengan saya. Sadapil Khalid, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Para jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Memang kalau kita lihat temanya, ini menjadi tema yang sangat update sekali. Kita lihat bagaimana di Quran surah An-Nur ayat 27 dan 29 sampai 29 ayat yang menggambarkan tentang bagaimana akhlak kita ketika berada di rumah. Maka sebenarnya perselingkuhan itu tidak akan terjadi apabila pintu dari tersebut tidak kita buka. Betul apa betul? Makanya ayat ini berbicara hati-hati. Kalau lagi di rumah sendirian, terus ada yang ngetok rumah kita, sedangkan di situ tidak ada muhrim kita, tahan dulu. Betul apa betul? Nah, ini bicara tentang akhlak, Bu. Makanya ayatnya bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu
La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ini belajar tentang akhlak. Kalau seumpama Bu, kita bertamu ataupun kita misalkan didatengin oleh tamu. Kalau seumpama nggak ada orang yang menjadi saksi, ada yang ngetok, udah tahan dulu. Biasanya kalau kita di rumah, contoh ada tukang paket. Tok 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 paket gitu kan. Itu Pak, tahu nggak Pak, suara yang paling ditakutin sama bapak-bapak. Iya. Kenapa? Karena setiap hari yang datang paket mulu paket. Udah paket COD lagi. Pagi paket, siang paket, sore paket, sampai menjelang tidur Pak, paket mulu paket. Emang tiap mau tidur scroll mulu, apa yang belum gua punya, begitu kira-kira kan ya. Nah akhlaknya ketika misalkan kita bertamu, ini contoh kita bertamu dulu ya. Ketika kita bertamu, lalu orang yang ada di rumah tersebut di dalam tidak berkenan membukakan pintu kita, lebih baik apa? Udah pulang aja. Contoh. Makanya dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apa? Kalau kita misalkan pun ini saya kasih contoh, di depan ada pintu, itu akhlaknya Pak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita ngetok, kita ngambil posisinya jangan di tengah-tengah, rada nyerong kalau bahasa orang Betawi. Paham apa kagak ini kira-kira ya? Tahu ngerti apa kagak ini kira-kira ya? Ngambilnya rada serong. Kita ketok, tok 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 tok, assalamualaikum. Nyaut apa nyaut ya? Waalaikumsalam. Kalau seumpama belum dinyautin, kira-kira ngetok lagi apa enggak? Ketok lagi. Berapa batasannya? 3 kali. 3 kali kagak dibukain, berarti kan dia belum berkenan untuk menemui kita. Bisa jadi maaf misalkan di dalam itu misalkan ada perempuan sendirian, nggak ada laki-lakinya. Terus kita yang namu adalah seorang laki-laki. Ya Allah, nanti kalau saya bukain jadi fitnah. Apalagi misalkan yang datang ke rumahnya mantan pacarnya. Iya. Nggak sengaja ternyata tukang paket mantan pacarnya. Itu namanya celebek. Tahu celebek? Apaan itu? Cinta lama belum kelar. Ya Bu, itu akhlaknya. Minimal gini, minimal kalau kan di rumah biasanya ada jendela tuh ya. Ada jendela, longok dulu. Siapa itu yang nyampe ya? Itu muka kayak gua kenal siapa? Ya ilaha illallah, Pudin mantan SD. Daripada jatuhnya fitnah, mending apa? Jangan bukain. Betul apa betul? Itu yang akan menjadi pintu awal perselingkuhan. Jadi paketnya ngambilnya gimana Ustadz? Ya titip gue WA ke siapa? Bilang aja ke tetangga, mohon maaf orangnya lagi ke Cianjur. Padahal mah di dalam ya Bu ya. Jadi makanya benar, ada ibarat pepatah begini bilang, orang jatuh cinta itu kan diambil dari pandangan. Betul apa betul? Makanya pentingnya Islam mengajarkan kepada kita salah satunya untuk menjaga kehormatan, terutama kehormatan rumah tangga diawali dari apa? Jaga pandangan kita. Bu, halo Pak. Pandangan kalau sudah baik, insya Allah akan turun ke hati yang baik. Tapi kalau pandangannya kurang baik, insya Allah juga hatinya nanti kurang baik. Maaf Bu. Ibu ingat gak dulu jatuh cinta awal sama suami dari mana Bu? Pandangan pertama kan? Ngelihat suaminya misalkan dulu sebelum nikah, Masya Allah, Syahrul Khan. Ternyata pas aslinya, waduh seakan-akan ya. Dari muka dulu Bu, akhirnya Masya Allah timbul turun kemana? Ke hati. Makanya ada istilah kata dulu PDKT. PDKT itu sebenarnya singkatan, pendekatan. Emang orang kita kan senangnya yang singkat-singkat. Iya. Yang tahu-tahu aja disingkat jadi YTTTA. Iya. Makanya kadang-kadang juga saya kagak ngerti itu. Pak Ustadz YTTA ya. YTTA apaan? Yang tahu-tahu aja. Ya Allah, gitu aja ribet banget kata kita. Ya Bu. Jaga pandangan kita, makanya Allah itu Masya Allah baiknya luar biasa kepada kita.
Sampai diwanti-wanti dalam Al-Quran apa? Hati-hati jaga pandanganmu. Kalau pandanganmu engkau jaga, insya Allah kehidupanmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu kira-kira Ustaz Abi Kholik. Baik, siap Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi kalau ada tukang paket datang bawa barang gimana? Dibukain apa kagak? Tetap dibukain Ustaz. Orang paketnya pesenan katanya. Yang penting kalau ketika kita ketemu misalkan abang paket, antar paket, pakai pakaian yang kira-kira pantas. Jangan maaf tukang paket dateng nggak pakai kerudung. Udah begitu pakainya cuman daster. Bolongnya 10 titik. Masya Allah. Baik, makasih banyak Ustaz. Bu. Jelas ya Bu ya, jadi tetap ada adab dalam menerima tamu. Dan buat kita yang bertamu juga ada adabnya ya. Ngetok pintu, ngucapin salam 3 kali, nggak dijawab pulang. Jangan nungguin. Cuman masalahnya ada juga yang kayak gitu Bu, udah 3 kali nggak dijawab dia tetap nungguin. Siapa Bu? Tukang kredit. Jangan kemana-mana. Kita akan berbagi keberkahan hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia bersama dengan Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, halo Pak, pengen hadiah? Nyaut-nyaut pengen hadiah? Doyan duit? Jangankan manusia, tuyul aja doyan duit ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, pemirsa semuanya. Kali ini Luwak White Coffee akan berbagi keberkahan, yaitu akan memberikan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Berapa hadiahnya Pak Ustadz? Sebesar 1 juta rupiah, dipotong pajak. Ayo, siapa yang mau jawab pertanyaan angkat tangan? Oh belum ada. Pertanyaannya adalah, Bu, apa tema Cahaya Hati Indonesia pada siang hari ini? Yang bisa angkat tangan. Mana ya? Iya Pak, sini Pak. Masya Allah. Sini Bapak, silakan naik ke atas panggung Pak. Ya silakan Bapak, izin Bapak perkenalkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhrojin dari Bekasi Pak. Baik Bapak. Silakan Pak, pertanyaannya, apa tema Cahaya Hati Indonesia pada hari ini? Pasangan selingkuh, takdir, atau cerminan diri? Betul Bu. Alhamdulillah 1 juta rupiah. Terima. Izin Bapak ngadep ke kamera. Ya kita mau dicekrek dulu ini ya. Ya jangan lupa Pak dipotong pajak. Jangan lupa ntar di belakang sama saya bisik-bisik juga. Buat beli risol ya. Terima kasih para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi nanti di program Cahaya Hati Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga. Tema kita adalah perselingkuhan. Ternyata selingkuh itu tidak datang tiba-tiba. Ada prosesnya. Dimulai dari hubungan antara dua orang beda jenis kelamin yang mungkin hanya karena satu kantor, sering mengerjakan aktivitas bersama-sama, ya, sering ngobrol bareng atau nggak sengaja sering satu kendaraan. Nah, dari yang ngobrol baik, nolongin, lama-lama jatuh. Iya. Kita akan bahas lebih dalam kenapa itu bisa terjadi, apakah Islam mengaturnya. Untuk itu sudah ada guru kita, Ustadz Dr. Azhari Nasution, yang insya Allah akan mengkaji Surah An-Nur ayat 30-31. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pepatah yang bagus banget untuk dijadikan pelajaran. Apa itu? Man arafa al-asbab salima minal awaqib. Orang yang tahu sebab bakal terhindar dari akibat. Halo, Assalamualaikum. Bapak-bapak, lampu mati di rumah, ngecek saklar aman, konslet enggak. Kenapa lampu mati? Tokennya habis. Dengan tahu sebab kita jadi mikir, akhirnya terhindar dari akibat. Bu, ngelihat muka bini Pak, cemberut. Pikir-pikir omongan kayaknya kagak ada yang salah. Nyakitin hati dia? Enggak juga. Ternyata sebabnya uang belanja kurang. Jadi ternyata dengan kita mengetahui sebab, kita selamat dari akibat. Pertanyaannya, apa yang membuat perselingkuhan terjadi? Apa sebabnya? Kita kembali ke Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Al-ayah. Dua ayat ini surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 memerintahkan laki-laki hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Pun begitu untuk perempuan, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan di sisi Allah itu lebih suci dan lebih baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kesimpulan dari dua ayat ini? Salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan adalah karena ada trigger, faktor dari dosa mata. Dan para ulama menjelaskan kenapa tindakan terjadi karena berasal dari khotir, lintasan. Orang mau buat dosa bu, nggak ujuk-ujuk buat dosa, enggak. Mikir dulu, pengen gitu. Nah kenapa ada lintasan? Ada pandangan. Dari pandangan memunculkan lintasan. Dari lintasan memunculkan himmah, niat yang kenceng. Dari himmah yang tinggi, baru dia lakuin. Awalnya adalah pandangan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merem makanya bu. Tapi ada yang menarik dari ayat ini. Kita disuruh untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Mata dalam bahasa Arab itu banyak. Nazar, ada kata-kata ro'a, ada kata-kata basar, ada kata-kata ainun, semuanya mata. Menyaksikan, tetapi tekanan maknanya beda. Ayat ini menggunakan kata-kata basar.
Bukan kata-kata ainun. Kalau ainun mata yang ini Bu, mata fisik. Tapi kalau basor bukan hanya mata fisik, tetapi mata rohani, mata batin, mata mental. Artinya agama menyuruh kita menundukkan pandangan yang mana berarti? Bukan hanya pandangan yang ini, boleh jadi mata yang ini tunduk. Tapi pikirannya kotor kemana-mana. Namanya bukan ghaddul basar. Orang baru disebut ghaddul basar ketika mentalnya dia tundukkan. Pandangan mentalnya dia tundukkan ketika melihat lawan jenis. Sembari pandangan fisiknya juga dia alihkan. Ya. Jadi belum tentu orang yang matanya tunduk, kayaknya malaikat itu. Enggak Bu, belum tentu. Jangan-jangan tunduk mikir. Ya. Jadi Masya Allah tabarakallah. Ayat ini menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Dan disitulah ujian kita. Maka coba lihat mayit. Kalau mayitnya laki-laki, kepala di kanan, imam sejajar mana kalau laki-laki? Sejajar kepala. Kalau mayitnya perempuan, kepala mayit di kanan, imam sejajar pinggul perempuan. Kenapa? Kalau perempuan di pinggul, laki di kepala. Karena bobot dosanya di situ. Laki-laki bobot dosanya di mata. Nggak bisa ngelihat. Nyungsep. Ibu-ibu dosanya di pinggul. Pengen dilihat dan butuh validasi. Maka Al-Quran menyuruh kita, wahai perempuan, jaga kemaluanmu, ulurkan jilbabmu di ayat itu, tutup dadamu, boleh mempertontonkan aurat yang memang dibolehkan syariat, dan laki-laki jaga pandanganmu. Mudah-mudahan dengan menjaga pandangan Allah menyelamatkan kita dari fitnah hal-hal yang membuat kita diuji iman kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi antara bapak dengan ibu, antara laki-laki dengan perempuan harus sama-sama menjaga. Laki-laki menjaga pandangan bukan cuma mata tapi juga hatinya, pikirannya. Yang perempuan tutup auratnya, ya. Supaya apa? Supaya laki-laki juga nggak kepancing. Perempuan juga harus jaga pikirannya juga supaya sama-sama melindungi diri, menjaga diri dari fitnah dan perbuatan selingkuh. Bu, iya aja. Silakan yang mau nanya angkat tangan. Ya, mana nih, mana? Ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia. Kebetulan saya dari Majelis Taklim Kaum Ibu Ar-Raudhah, Masjid Jami Ar-Raudhah, Taman Harapan Baru. Yang sekarang kita di sini. Iya. Izin bertanya Ustadz, di dunia digital seperti sekarang ini, kalau kita buka media sosial itu banyak sekali konten-konten yang menggoda. Nah, apakah batas pandangan di dunia digital itu termasuk dosa juga? Terima kasih. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat gambar-gambar atau foto, video-video yang ada di media digital ya, itu perlu dibatasi juga nggak Ustadz? Apakah itu juga termasuk dosa? Silakan Ustadz Fadil. Masya Allah, tabarakallah, pertanyaan yang luar biasa. Apa batas pandangan kita di handphone itu? Apakah menundukkan pandangan pikiran hanya di dunia nyata? Kalau di dunia maya bagaimana? Atau yang dia lihat si maya emang? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sama aja. Kalau kita ngelihat jawaban Nabi, ya Rasul, siapa sih teman yang paling cakep dijadiin teman? Kata Nabi, 3. 1, berarti kalau pertanyaannya dikontekstualisasikan, siapa sih akun yang pantas kita follow di media sosial biar pandangan kita terjaga ya Rasul? Nabi mengatakan 1, man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Orang yang kalau kamu temenin membuat kamu semakin cinta sama Allah.
makin tebal keimananmu sama Allah, makin kamu semangat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin tumbuh kesadaranmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia teman. Ada nggak begitu yang di medsos? Banyak. Akun-akun ngaji, akun tahsin, akun kajian, siraman rohani. Betul nggak, Bu? Jangan yang berjoget-joget. Kagak ada Allahnya pisan itu. Begitu dilihat, aduh, kacau udah. 2, Nabi mengatakan, zada fi ilmikum mantiquhu. Teman yang cakep itu adalah kalau kamu dekat sama dia, berteman sama dia, ilmumu bertambah. Ada nggak di media sosial begitu? Banyak. Ibu mau belajar apa di sana? Cara buat kue? Ada. Tutorial hijab? Ada. Tutorial make up? Ada. Ngaji? Ada. Zada fi ilmikum mantiquhu. Bertambah ilmu. Ilmu bukan cuma Quran dan hadis. Ilmu apa aja selagi memang halal dalam syariat. Follow tuh akun. Yang ketiga, man dzakkarakumul akhirah amaluhu. Kalau kamu melihat sikapnya, gesturnya, tingkahnya, membuat kamu semangat untuk beramal akhirat. Nah, ini jadikan teman. Follow akun yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Udah tahu Instagramnya Ustadz David? Iya, salah, Masya Allah. Follow beliau tuh. Salim. Ustadz ini, Ustadz Azhari juga insya Allah banyak muatan-muatan dakwahnya. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya yang disampaikan Ustadz ya. Nah, Ustadz ada pertanyaan dari saya nih Ustadz ya. Pertanyaannya, seandainya udah dijaga pandangan, perempuan juga udah tutup aurat, tapi si laki-laki ini masih kebayang-bayang terus, kepingin terus ya, sampai kepingin nikah gitu Ustadz. Tapi secara finansial dia nggak mampu, dia masih belum mampu, atau mungkin ada kondisi yang membuat dia tidak mampu untuk menikah, tapi dia kebayang terus. Nah itu kira-kira gimana Ustadz? Ada nggak Al-Quran menjelaskan? Tapi nanti jawabnya ya Ustadz ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi wa ala alihi. Baik, alhamdulillah, pemirsa, kita lanjutkan saja kajian kita tentang rumah tangga dan juga adab dalam berinteraksi antara dua orang yang bukan muhrimnya ya, atau antara laki-laki dengan perempuan. Tadi di segmen sebelumnya saya sempat nanya tapi belum dijawab Ustadz. Apa tuh Ustadz? Gimana ini ceritanya kalau ternyata ada seorang laki-laki yang udah coba jaga pandangan ya, coba buat puasa, tapi tetap kebayang-bayang terus sama orang ini ya. Mau nikah nggak boleh nikah sama orang ini. Kira-kira apa yang mesti dilakuin? Ada nggak kajiannya di dalam Al-Quran? Ada tidak Al-Quran membahas khususnya di surah An-Nur ini ya? Dan langsung saja kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita Kiai Haji Tamami. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada. Memang salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menikah. Makanya ayat yang diamanahkan kepada saya adalah tentang bagaimana Allah mensyariatkan kita untuk menikah. Dulu ketika saya ngaji sama ulama-ulama Betawi, itu guru-guru kita bilang apa Ustaz David? Iya. Ibadah paling enak itu, yang paling enak itu nikah. Kenapa? Setiap sentuhan kita kepada pasangan kita bernilai apa? Ibadah. Bernilai ibadah, bernilai pahala.
Cuman yang jadi problem sekarang banyak orang yang tidak mampu menikah. Bukan karena apa? Bukan karena nggak mampu hartanya. Mungkin karena pilihannya itu terlalu apa? Terlalu selektif, terlalu tinggi. Iya. Sebenarnya nikah itu sederhana kalau kata guru saya. Ya, yang penting kalau laki-laki nikahnya sama perempuan, betul nggak kira-kira ya? Kan nggak mungkin laki-laki nikah sama laki-laki ya. Nanti diazab sama Allah. Yang penting kita Pak, misalkan laki-laki nikahnya sama perempuan, terus juga perempuannya masih bisa diajak ibadah, sujudnya masih ke arah kiblat ya, dikasih duit belanja berapa aja, alhamdulillah, sederhana. Untuk masalah cantik atau enggak cantik kan punya versi masing-masing. Maaf ya, istri saya itu cantik versinya saya. Iya. Belum tentu cantik versinya bapak-bapak sini ya. Begitu juga istrinya bapak, cantik menurut bapak, mungkin bisa jadi nggak cantik menurut saya. Karena apa? Karena kita punya selera yang berbeda. Betul. Tapi yang menjadi penting itu bukan itunya. Tapi bagaimana ketika kita sudah menikah, membangun rumah tangga supaya sakinah, mawadah, warohmah. Bahkan kata guru saya ditambahin wal barokah. Supaya apa? Barokah itu kan maknanya luas. Ya termasuk ziyadatul khair, bertambah kebaikan di dalam rumah tangga. Kebaikannya apa? Rumah tangga kita ayem, tentrem, ya tidak ada percekcokan. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi perselingkuhan. Makanya ketika ditanya, Ustadz selingkuh itu takdir atau pilihan? Maka sebenarnya, mohon maaf siapa Bu sekarang yang pengen diselingkuhin, betul nggak kira-kira? Iya. Ayo sekarang saya tanya, Bu, Ya. ibu sayang nggak sama suaminya? Sayang. Banget apa aja? Banget. Masya Allah, jawabannya ikhlas banget, mukanya nggak terpaksa ya. Tapi Ustadz, ada juga yang biasanya, Bu, sayang sama suaminya enggak? Bu, ternyata selingkuh itu bukan takdir, kadang-kadang juga ada yang menjadi pilihan. Kenapa saya selingkuh? Habisnya Ustadz, bini saya kalau saya nyampe rumah kagak ada senyum-senyumnya pisan. Nah, asal pulang rumah muka ditekuk. Cara kita Bu, kalau emang maaf ya suami pulang kerja di rumah, pakai dong pakaian yang terbaik. Sambut suami kita di depan pintu. Assalamualaikum Papa. Mama, tumben begini, biasanya ada maunya nih. Coba pakai pakaian terbaik, betul nggak kira-kira Pak? Siapa suami yang nggak girang ngelihat istri model begitu? Kita lelah, capek misalkan dari Bekasi ke Bogor kerja. Sampai rumah kita disambut oleh perempuan tersayang, terkasih, tercantik, dalam keadaan istri kita, ya Allah, bibirnya merah, pipinya putih. Udah begitu pakaiannya rapi dari atas sampai bawah nyengser. Percis kayak perempuan tengah malam di atas pohon. Ya Allah, tangan kanan ada anduk, tangan kiri ada kopi. Ya itu Allah. istri nanya, Papa silakan, mukanya mau diandukin dulu apa di kopi? Maksudnya dikasih kopi buat minum ya. Kira-kira kalau begitu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah apa enggak kira-kira? Iya. Karena maaf ya, kalau saya kebetulan sedapit banyak dapat cerita. Ya namanya Ustadz kan biasanya jadi tempat curhat para jamaah ya. Selingkuh itu kadang-kadang terjadi karena apa? Kurang nyaman dengan pasangannya. Ada yang kira-kira berubah dari pasangannya. Yang tadinya pasangannya sering sayang-sayangan, ini mulai apa? Mulai menjauh. Apa faktornya? Ya mungkin ada faktor-faktor, misalkan satu kurang nyaman. Kok sekarang pasangan saya begini ya? Dulu manggilnya ayang sama beb. iya. Sekarang boro-boro manggil ayang sama beb, manggilnya maaf ya kalau bahasa orang Betawi, lu gua baik tuh kan. Betul apa betul? Betul. Dulu kayaknya laki-laki saya nggak pernah pakai minyak wangi, sekarang minyak wangian mulu tuh. Makanya laki-laki serba salah sebenarnya sih ya. Iya. Pakai minyak wangi salah ya. Kagak pakai minyak wangi kadang-kadang dikatain bau, betul gak kira-kira? Ya, jadi itu Bu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pernikahan kita diberikan kelanggengan, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan rumah tangga kita yang paling bagus seperti apa? Rumah tangganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memang menjadi contoh yang luar biasa terutama dalam rumah tangga. Iya.
Saya kalau bicara tentang istrinya Nabi, saya mengidolakan 2 istri Nabi yang paling hebat. Diawali dengan Siti Khadijah, diakhiri dengan Siti Aisyah. Ini nggak ada perempuan sehebat beliau berdua. Nah, ibu-ibu tinggal milih mau jadi Khadijah apa Aisyah ya. Meskipun namanya Maimun dan Maisarah. Begitu kira-kira Ustaz David. Maafin. Terima kasih banyak Kiai. Bu, mau jadi Siti Khadijah apa Aisyah? Enggak dua-duanya gimana? Ada-ada aja Bu. Ya, Siti Khadijah wanita yang mulia, yang luar biasa, ya, wanita yang ikhlas, ya, yang mendukung perjuangan suaminya. Siti Aisyah pun demikian. Allah berikan tempat yang mulia bagi kedua orang istri Nabi dan juga istri-istri Nabi yang lain. Tapi yang sering banyak kita bahas, sering kita kaji dan disebutkan adalah kedua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Silakan Ibu yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Oke, banyak Masya Allah. Ibu, ya. Ini Ibu Rusna ini. Ini teman saya ini Bu, ya. Rombongan haji gimana, sehat Bu Rusna? Alhamdulillah. Mic-nya deketin dong, mic-nya deketin. Ya, mic-nya deketin. Pak Andri mana Pak Andri? Oh di kapal, ya Allah. Pantesan saya dari tadi goyang kiri kanan mulu ini. Silakan Bu Rusna pertanyaannya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Rusna dari Majelis Taklim Mushola Alfat. Ingin saya bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu Rusna. Bu Rusna tarik napas dulu, tarik napas. Grogi nih pasti ini. Ini teman haji saya ini Ustadz, satu rombongan Bu Rusna. Nanyanya apa? Mau nanya apa Bu Rusna, nanya apa? Kalau pasangan selingkuh, apakah itu takdir yang harus diterima atau tanda bahwa kita keluarga perlu berbenah? Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama Pak Ustadz. Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya udah. Kalau begitu saya yang buka dah. Assalamualaikum. Ya. Ini kayaknya Bu Rusna agak-agak sedikit grogol. Grogi. Ustadz, dia yang nanya saya yang deg-degan ini. Apalagi kita yang jawab. Iya makanya ini mau nanya apa ini, silakan Ustadz, fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Baik, ketika rumah tangga itu terjadi perselingkuhan, maka itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah bagi kita yang diselingkuhin, ya, ataupun buat mereka yang berselingkuh. Ya, maaf ya Pak, yang berselingkuh sekarang bukan cuman laki-laki doang. Banyak gak kira-kira perempuan sekarang nyelingkuhin lakinya? Oh banyak. Ya mungkin karena faktor ya macam-macam ya Ustaz David ya. Ada yang faktor ekonomi mungkin ya merasa maaf ya suami yang sahnya itu ekonominya kurang. Akhirnya nyari laki-laki yang ekonominya lebih apa? Lebih tinggi lagi. Mungkin kalau urusan muka mah sama aja laki-laki begitu semua ya. Mungkin itu ya. Maka apakah kita harus berbenah? Ya tentu saja. Makanya dalam bahasa Quran itu kita harus harus sering-sering tadabbur, tafakur, muhasabah. Ya Allah, kenapa perselingkuhan ini terjadi? Kalau memang ini takdir dari Engkau ya Allah, saya terima takdir ini. Tapi ya Allah, jadikan takdir ini sebagai pembelajaran supaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi. Suaminya berbenah, istrinya pun berbenah. Apa kira-kira yang menjadi faktor? Ya, biasanya maaf selingkuh itu kan ya karena muttabaun hawa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, dan ini dinukil oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Jadi yang menghancurkan kita itu ada 3 hal. Yang kedua, yang pertama itu syukhun muta, orang bakhil, orang yang pelit. Yang kedua ini yang bahaya apa? Muttabaun hawa, orang yang ngikutin hawa nafsu. Selingkuh itu kan karena apa? Ngikutin hawa nafsu. Dimulai dari apa? Kata Ustadz Azhari tadi, gampang ngelihat scroll. Ya Allah ini cakep amat ya. Dulu zaman SMP kayaknya gak begini, ngapa sekarang cakep banget loh, begitu. Jadi kita semua saling saling berbenah. Insya Allah. Begitu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Bu, Pak, jelas ya? Jelas nggak? Yang nanya grogol tuh. Iya, Bu Rusna udah jelas belum? Oh udah jelas.
Ustadz mau nanya nih. Siap Ustaz. Kalau dari tadi kita lihat dari surah An-Nur dari awal sampai sekarang itu kan bicara tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjaga pandangan, perempuan menjaga aurat ya supaya kita tidak berpikir macam-macam buat laki-laki yang punya kepingin buat nikah ya. Walaupun udah dicoba puasa nggak bisa ya, insya Allah nikahin ya, jangan sampai enggak nikah ya kan gitu. Kalau udah kepingin punya perasaan nikah kan, jangan takut miskin dan lain sebagainya. Al-Quran tadi sudah menjelaskan seperti itu. Nah sekarang lagi ngetren juga ini Ustadz ya. Kalau tadi antara laki-laki sama perempuan, ini selingkuhnya laki-laki sama laki-laki. Gimana kalau kayak gitu dalam Islam? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Udah bahas tema tentang perselingkuhan, udah bahas surah An-Nur, udah mengkaji lebih dalam. Sekarang kita udah tahu banyak ya Bu ya. Bu, Pak, udah tahu gimana rumusnya menghindari perselingkuhan. Ternyata ada di dalam Al-Quran. Silakan yang mau nanya di segmen terakhir ini, masih kita kasih kesempatan. Siapa yang mau nanya angkat tangannya? Silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ustadz David. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suji dari Majelis Taklim Rodatul Muslim Taman Harapan Baru. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Keluarga kan pada saat ini banyak keluarga yang berselingkuh yang tadi Pak Ustadz sudah jelaskan. Kalau keluarga ada yang saling menyakiti atau dikhianati, tadi kan tentang perselingkuhan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyembuhkan hati kita atau mengobati hati kita yang telah dikhianati oleh pasangan. Terus, dan bagaimana caranya agar kita tidak ikut membenci orang yang telah mengkhianati kita. Ya. Gitu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati itu kalau udah pecah, disambung-sambunginnya susah ya. Ustadz susah. Nah ini cara ngobatinnya gimana? Kita kalau yang sulit-sulit ini boleh nggak izin kita kasih ke Ustadz Azhar langsung? Ustadz Azhari silakan Ustadz Azhari. Kiai silakan betul. Ustadz Tami nggak mau jawab. Kagak enak karena ibu-ibu udah nyimpen jawaban semua. Mau bagaimana coba? Nah, iya. Iya, saya malah berpikir bahwa yang mesti disembuhkan bukan hanya orang yang disakitin, tetapi sebenarnya yang melakukan juga sebenarnya sedang sakit. Dia juga mesti menyembuhkan dirinya. Nah, bagi kita yang dizalimi, ya kalau kita mampu kita maafkan. Kalau kita mampu ya kita bertahan. Jika tidak mampu mungkin takdir yang baik adalah selesai. Agama memperbolehkan untuk bercerai jika ada syarat-syarat yang memungkinkan. Jika itu terbaik. Tetapi kan tidak semua perceraian itu baik. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita masih bisa bersatu lagi. Ada karena faktor anak, faktor lain-lain.
Tetapi yang lebih penting dari itu, kita yakin betul bahwa semua orang ada potensi untuk berubah. Nah, semua orang ada potensi untuk berubah. Karena itu kita diajarkan satu doa oleh Nabi. Doanya adalah Allahumma astur uyubana. Ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah. Dan tutuplah segala sesuatu yang membuat kami melakukan aib itu. Jadi sebelum kita melakukan yang gak benar, kita minta Allah menutup selera, menutup kehendak, menutup rasa. Akhirnya kita gak terjebak melakukan kesalahan itu. Mudah-mudahan hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, siapa aja yang sedang terzolimi, tidak hanya dalam konteks perselingkuhan, apa saja, disakitin orang, dibully orang dan seterusnya, kita bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terjadi di muka bumi Allah ini kecuali atas izin Allah. Apa yang tidak baik menurut kita boleh jadi ada hikmah di akhirnya yang jauh lebih baik, mungkin dengan sesuatu yang sangat berat kita rasakan di awal bisa menempa kita menjadi lebih pribadi, lebih kuat, lebih tegar, dan gara-gara itu mungkin kita jadi bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin saya terlalu percaya sama pasangan saya, tapi setelah kejadian ini saya makin belajar tahu ilmu tawakal sama Allah. Semua ada hikmahnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jelas? Ya Ustadz, kalau udah sakit mah sembuhnya lama. Ya Bu ya, Bu ya. Ngerti Ustadz, cuman sembuhnya lama langsung iya. Nah pertanyaannya Ustadz nih, kalau kayak gitu tadi kan selingkuh, ya kan selingkuh. Tapi ada hal-hal yang mungkin secara agama, secara syariat dibolehkan, misalnya menikah lagi. Apakah menikah lagi itu termasuk selingkuh? Karena menurut perempuan, ya, menurut pandangan umum istri, terutama istri pertama, ya itu berpandangan bahwa menikah lagi itu termasuk selingkuh. Betul apa betul Bu? Betulnya ragu. Nah kalau nikah lagi itu termasuk perselingkuhan gak sih Ustadz? Beliau yang jawab kan? Iya boleh, oke. Bini nonton gak di rumah? Kayaknya besok paling depan TV itu. Gimana Ustadz? Jadi menikah lagi setelah bercerai? Enggak, menikah lagi pada saat masih ada pernikahan. Jangan. Masya Allah. Padahal dia mau pintu exit tadi. Iya dia mau exit ini. Ya kalau Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jawaban saya siang hari ini tidak melukai hati siapapun. Ya. Karena memang yang paling sulit itu menjaga hati supaya tidak menyakiti siapapun. Betul. Apalagi perempuan-perempuan, kata Ustaz David tadi kan, hati itu seperti kaca. Kalau sudah pecah, kalau nyambungnya rada susah. Sekalipun disambung tetap enggak seperti awal, begitu kira-kira. Ya. Nah kira-kira kalau memang berpotensi untuk menikah lagi bagaimana? Ya kalau memang seumpama punten ya, istri kita ridho, istri kita mengizinkan karena beberapa faktor, why not, begitu kira-kira kan? Why not itu apa sih arti bahasa orang? Nah, iya itu dia. Kenapa tidak, begitu kira-kira? Bapak-bapak girang bang. Tapi tetap Pak, kalau bahasa pepatah begini, lelaki yang setia, lelaki sejati itu hanya menenangkan dan menggembirakan dua wanita. Siapa wanita itu? Yang pertama adalah ibunya, yang kedua adalah istrinya. Karena seorang laki-laki akan terus derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menggembirakan dua wanita ini. Allah. Makanya jangan pernah menyakiti hati dua wanita. Satu ibu kita, dua istri kita. Termasuk Ustaz David, ketika urusan dalam rumah tangga, urusan ngasih nafkah, ngasih duit. Bu, laki kalau pelit banget sama perempuan kira-kira rezekinya lancar apa kagak? Enggak, kenceng banget. Justru kalau kita makin ngasih duit ke bini, ngasih duit ke orang ibu tua. kita, insya Allah doanya kalau bahasa orang Betawi merutuknya minta ampun. Ya Allah. Saya pernah Ustaz David ngasih duit emas saya timbang 100.000 selesai ceramah Ustaz Azhari. Doanya sampai 5 menit, coba itu. Itulah hebatnya perempuan yang ada di rumah kita. Termasuk istri saya. Saya kasih 5 juta, doanya 1 minggu nggak kelar. Ya. Begitu kira-kira. Baik, Masya Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Bu, intinya adalah saling menghargai dan saling menghormati ya. Walaupun di dalam Islam ada ketentuan-ketentuan, jaga perasaan pasangan kita ya. Saling menghargai. Walaupun boleh ada menikah lagi di dalam Islam, tetapi tetap keutamaannya adalah istri yang pertama. Kalau cukup satu ngapain nambah? Betul apa betul Bu? Betul, kencang banget langsung.
Baik, mudah-mudahan Allah beri keberkahan bagi kita ya. Yang jelas kita tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi tetap mengutamakan untuk menjaga rumah tangga supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita, dan di penghujung acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri perlindungan pada kita, kebaikan pada kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Rizky Tamami untuk memimpin doa. Silakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wa min wuhulil syahawat ila jannatil quraban. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khair khalqihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga tema kita hari ini menambah khasanah kita, memberikan pemahaman kita tentang Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran jelas semuanya diatur. Bahkan hubungan antara suami dan istri, bagaimana kita menjaga diri kita terhadap orang-orang ya yang ada di luar keluarga kita, bagaimana menjaga adabnya supaya tidak terjadi perselingkuhan. Semoga Allah memberikan perlindungannya bagi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat alih undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita dan wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah. Acara ini dipersembahkan oleh Wah, rendah gula, nyaman diminum.